Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Salma Kotrunada. Kakak di sini sebagai host dalam acara ini. Di event Simantra kali ini, kita telah memasuki hari keempat. Di hari keempat ini, judulnya adalah All About COVID-19. Nah, untuk materi kali ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab dengan narasumber kita Dr. Ida Dwi Winarni. Langsung saja kita ke sesi pertama, yaitu sesi penyampaian materi. Kepada Dr. Ida kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tayu, yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Tayu 1. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang coronavirus disease COVID-19. Jadi sekarang kita masuk ke pandemi COVID nih. Jadi di sini kami akan memaparkan beberapa tentang coronavirus disease. Pengertian coronavirus disease, virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi di sini tidak mengenal usia dan tidak mengenal ras. Semua bisa terkena virus COVID. Gejala virus corona, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Sebetulnya ada beberapa gejala, tetapi yang paling sering ini ya, demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun jarang. Diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, bahkan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Ini cara penularannya ya. Cara penularannya ada droplet ya, droplet infection. Jadi dari percikan orang bicara, orang itu mengandung COVID-19, maka dia bisa menularkan pada jarak dekat kurang lebih 1 meter, bisa menularkan ya. Jadi kalau ada orang batuk-batuk, bersin tanpa pakai masker, sedangkan orang itu terinfeksi oleh virus corona, itu akan bisa ketularan tadi ya, yang berada di sekitarnya. Kemudian kontak langsung ini juga bisa ya. Kemudian benda terkontaminasi ya. Ini benda terkontaminasi, misalnya ada orang yang sakit batuk pilek padahal dia sebetulnya COVID. Kemudian dia tanpa pakai masker, tanpa pakai tisu, bahkan dia langsung pegang saat dia batuk, ataupun ada percikan dari dalam mulutnya. Maka setelah itu dia menyentuh benda. Kalau dia sudah menyentuh benda dan belum cuci tangan, benda tadi otomatis kalau dipegang orang langsung, itu orang yang memegang itu otomatis bisa kena virus COVID-19. Kemudian ini aerosol ya, jadi bisa berterbangan ya, bisa di udara secara aerosol. Ini diagnosis virus corona ya. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, antara lain rapid test untuk mendeteksi antibodinya ya. Jadi ini untuk mendeteksi antibodinya ya. Swab test, tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Kemudian CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan paru-paru. Ini untuk lebih mendetailnya ya. Jadi biar untuk memastikan bahwa diagnosis virus corona COVID-19 lebih pasti ya. Ini pengobatan virus corona ya. Jadi belum ada pengobatan sampai sekarang, belum ada pengobatan
obatnya yang betul-betul untuk melawan virus corona belum ditemukan ya. Jadi pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien di tingkat keparahannya, jadi sesuai dengan gejalanya ya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Pasien dengan gejala berlanjut akan diberikan obat dan rujukan. Jadi nanti ada tata caranya sendiri. Kalau misalnya dari kita menemukan rapid reaktif, nanti kita ada tata caranya yang kami lakukan. Ataupun nanti kok ditemukan COVID, ternyata ada seseorang yang sakit COVID, nanti pun kita akan melakukan tata caranya sesuai protokol kesehatan. Pencegahan virus corona ya. Nah ini ya, antara lain mencuci tangan dengan benar pakai sabun, ini mestinya ya, mencuci tangan pakai sabun dengan benar. Jadi tidak hanya air mengalir biasa, tidak ya, tapi pakai sabun. Makan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga dan istirahat cukup, minum air mineral 8 gelas per hari, ya, kurang lebih 2 liter. Makan makanan yang dimasak sempurna, menggunakan masker, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Membersihkan rumah dan melakukan desinfektan secara rutin, jangan lupa berdoa. Ya. Ini beberapa langkah, ya, beberapa langkah upaya untuk mencegah biar tidak terkena virus corona. Nah ini cegah sebelum terlambat. Nah ini kita sekarang menginjak ke materi adaptasi kebiasaan baru di era pandemi COVID-19. Ini kebiasaan yang harus kita terapkan ya. Jadi kebiasaan ini nanti akhirnya kita sehari-harinya harus menerapkan sesuai protokol kesehatan. Nah ini adaptasi kebiasaan baru atau yang sering disebut dengan new normal. Apakah itu? Mengapa? Nah, ini. Cara kita merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan ini. Jadi yang tadinya dulunya kita tidak pakai masker, sekarang kita pakai masker ini misalnya ini. Mengapa? Karena kita hidup berdampingan dengan virus corona dan masih belum ditemukan vaksinnya. Untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID ya. Jadi kita pakai kebiasaan baru yang sering disebut new normal ini, tujuannya salah satunya untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nih, kebiasaan baru. Ini adaptasi kebiasaan baru jika sedang flu di rumah saja. Jadi kalau ada yang batuk, pilek, batuknya ngekel banget, pileknya juga meler dan sebagainya, itu kita di rumah saja ya, biar tidak menularkan di teman-temannya atau ke orang lain. Tetapi di rumah pun kita tetap harus memakai protokol kesehatan. Bukan berarti kita di rumah terus kita seenaknya, wes tidak apa-apa di rumah aja kok, tidak ya. Jadi harus tetap memakai protokol kesehatan. Tetap kita memakai masker, usahakan rumah dalam keadaan ventilasinya terbuka ya. Cuci tangan sesering mungkin, tidak apa-apa ya. Jadi kita memang harus sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ini ya. Ini adaptasi yang baru, sedia hand sanitizer kemana-mana ya. Jadi hand sanitizer ini bisa disiapkan bila kita mau pergi, atau mungkin disediakan di mobil ya, atau mungkin di tas juga bisa disediakan hand sanitizer. Tapi hand sanitizer ini sifatnya bukan harus hand sanitizer, tidak. Selama masih ada air mengalir dan ada sabun, kita harus tetap cuci tangan pakai sabun. Ya, ini sifatnya darurat saja yang hand sanitizer. Ya, jadi tidak harus ya, kalau sudah ada air mengalir, sabun, kita mending pakai CTPS, cuci tangan pakai sabun. Itu yang malah justru yang terpenting ya. Ini biar baru ya, wajib pakai masker ya. Jadi kalau dulu kan tidak pakai masker kemana-mana, kalau kemana-mana tidak pakai masker. Jadi sekarang kemana-mana pakai masker, bahkan di ruangan pun kita usahakan pakai masker. Kalau pakai masker kita jangan punya pikiran biar kita tidak tertular. Jangan itu saja ya pikirannya. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kasihan yang lain ya, biar tidak tertular yang lain itu.
kita juga harus kasihan sama yang lain. Jadi kita tidak takut tertular. Selama ini kan nggak ketularan kita pakai masker, tapi kita juga harus yang lain juga diperhatikan. Kita pakai masker juga biar orang lain tidak ketularan, seperti itu. Ini adaptasi kebiasaan baru. Ya, ini jarak distancing ya. Jadi kita harus menjaga jarak ya antara 1 sampai 2 meter. Ini apalagi kalau pas di tempat kerumunan ada yang batuk pilek, kita tidak tahu bahwa itu orang itu sebetulnya menderita COVID atau tidak. Kita tidak tahu ya. Jadi kita harus jaga jarak distancing ya. Ini penting ini ya. Apalagi sekarang ada berterbangan ya aerosol. Jadi di situ malah justru kita harus lebih waspada. Kita tidak perlu panik, tetapi kita perlu waspada. Ya, setidaknya masker bisa membantu kita untuk biar tidak mudah terhirup dengan virus yang bisa berterbangan di udara. Ini ya, baru sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya. Jadi cuci tangan pakai sabun, airnya mengalir. Jangan air yang ada di bak dibuat ulang-ulang, itu tidak, tapi airnya harus mengalir dan harus pakai sabun ya. Harus pakai sabun di sini. Kalau dulu kita pakai mau mencuci tangan, kita kemana-mana kalau mau cari cuci tangan pakai sabun terkadang kesulitan, harus ke tempat kamar mandi dulu atau wastafel dan sebagainya. Kalau sekarang saya lihat di tempat-tempat umum semua sudah banyak yang pakai ini menerapkan ini, sering cuci tangan pakai sabun. Sekarang mudah kita cari tempat untuk mendapatkan air mengalir dan ada sabunnya, itu sekarang kita mudah. Ini adaptasi kebiasaan baru, setidaknya di rumah langsung mandi ya. Ini maksudnya kalau kotor, sekiranya memang kita habis aktivitas ya, apalagi aktivitas itu dirasa yang kita harus membersihkan diri badan kita ya, sampai di rumah ini bisa langsung mandi, ganti baju ya, jadi bersih ya. Ini adaptasinya ini sekarang kita tidak boleh salaman ya, kita tidak boleh salaman karena menghindari kontak ya, menghindari kontak itu ya. Jadi kita tidak boleh bersalaman, kita hanya hello saya ya, hanya menyapa saja. Ini ya. Adaptasi kebiasaan baru, gunakan uang elektronik. Ini kan tidak semua orang pakai ya, kalau ini tidak semua orang pakai. Ini tidak semua orang pakai kalau ini. Ini adaptasi kebiasaan baru ya, ini ada distancing ya. Tempat duduk aja juga harus kita berikan jarak. Nih, karena ada juga yang namanya orang sakit COVID tapi ternyata tanpa gejala ya, ini dikhawatirkan seperti itu juga. Kita tidak tahu orang itu COVID atau tidak, kita tidak tahu. Atau kalau dia memang batuk pilek, dia habis berkontak dengan orang yang penderita COVID ya, kita memang bisa hati-hati. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, sama-sama tidak tahunya ya, jadi ini fungsinya ini distancing ya, kita pengaturan jarak. Ini balita dan lansia di rumah saja ini ya. Jadi sebetulnya ini terutama ini untuk lansia ya. Lansia itu kan sistem organnya sudah banyak menurun ya, termasuk hormonnya, kepadatannya ototnya dan sebagainya ya. Jadi lansia lebih rentan ya. Nah, ini adaptasi kebiasaan baru ini ya. Ini kalau mau bepergian, ini salah satu contohnya ya, pakai masker. Nah, ini ya, pakai masker. Ini lengkap ini ya, ini lengkap ini. Ada tisu, alat ibadah bawa sendiri ya. Jadi diusahakan kalau kita bepergian kemana-mana, usahakan bawa alat ibadah sendiri ya. Jadi tidak memakai yang sudah disediakan di masjid atau di musola. Kalau bisa usahakan ya, kalau bisa diusahakan bawa alat pribadi. Hand sanitizer ya, ini darurat kemana-mana bisa disediakan, tidak apa-apa ya. Tetapi nanti kalau misalnya begitu ada air mengalir, usahakan tetap pakai cuci tangan pakai sabun ya. Tetap ini kantong belanja ya, alat makan, botol minum. Jadi harus itu sendiri ya. Biar kita kalau pakai botol minum sendiri, alat makan sendiri, mengurangi kontak ya, mengurangi kontak. Ini jaket, tisu ya, kantong plastik ya. Jadi usahakan masker pun kita bawa cadangan ya. Jadi masker itu kita paling tidak itu harus bawa cadangan ya. Jadi biar kalau misalnya maskernya putus talinya atau apa, kita punya cadangan ya itu. Helm pribadi ini ya juga yang menggunakan yang ngojek ini ya.
untuk wajib pakai masker ya, sedia vitamin C ini jika ada, kalau enggak yang penting minum, makan cukup sayur buah, ini yang penting itu ya. Sayur buah itu sudah ada vitamin C-nya secara alami. Ke perlengkapan makan, bawa sajadah, tisu basah, hand sanitizer, ya hampir sama seperti tadi. Nah ini sekian dan terima kasih dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya bisa melalui percikan orang saat bicara, orang saat batuk, ataupun menambah lagi diterapkan seperti distancing ya. Jadi kita melakukan distancing itu kan di PHBS tidak ada ya. Jadi kita perlu menambahkan terapan-terapan sesuai protokol kesehatan.